Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadil Miftahudin dari Sistem Informasi Kampus Jakarta 2403 dengan NIM 1020424000039. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya, tugas individu UTS Sistem Basis Data Genap tahun 2024 tahun 2025, di mana saya akan menjelaskan dari tugas ini ada dua poin, yaitu poin satu dan poin 2, di mana poin satu ini diberikan sebuah eh, studi kasus, lalu kita disuruh untuk membuat IRD-nya, lalu em, kita ditransformasikan menjadi relational model. Setelah itu kita buat script DDL-nya dari relational model itu dan kita buat DML-nya. DML-nya itu include, insert, dan select. Lalu untuk poin 2-nya itu adalah diberikan studi kasus, lalu kita menormalisasikan data yang sudah diberikan, seperti normalisasinya itu first normal form, second normal form, dan third normal form. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, untuk pembahasan pertama di sini ada Entity Relationship Diagram atau ERD, di mana menurut studi kasus yang ada di sini itu kita bisa lihat di sini Ahmad ini ingin membuka toko serba dengan nama Beli Seru, di mana di sini dia menerapkan berbagai kategori produk, lalu juga eh, kategori ini memiliki produk-produk yang berbagai macam mereknya, lalu juga memiliki transaksi, lalu ada konsumen atau pelanggan, dan juga eh, apa namanya dalam satu transaksi ini memiliki kode transaksi, berarti itu kan ada detail transaksinya gitu ya. Oke, kita langsung aja mulai ke IRD-nya. Di sini saya buka IRD di laporan saya, lalu kita perjelas. Nah, di IRD yang sudah saya buat, itu saya memiliki 6 entitas. 6 entitas itu terdiri dari kategori, produk, merek, detail transaksi, transaksi, dan konsumen. Di mana setiap entitas ini memiliki atributnya. Kita mulai dari atribut kategori dulu, di mana atribut kategori ini memiliki ID kategori. Di sini ID kategori mungkin kurang jelas kali ya. Nah, di sini ada ID kategori. ID kategori ini adalah primary key atau kunci utama yang membedakan tiap kategori gitu. Lalu ada nama kategorinya seperti nama-nama kategori, misalkan kategori makanan, berarti isinya produk-produk makanan gitu. Lalu di sini ada entitas merek ya, merek di sini, di mana merek ini memiliki primary key berupa ID merek yang membedakan merek satu dengan merek lainnya. Lalu ada nama merek ya, itu namanya. Ini namanya, nama merek. Lalu entitas berikutnya ini ada produk. Dia memiliki beberapa atribut. Di sini ada primary key-nya, ID produk, lalu harga produk, dan nama produk. Nah, di entitas produk ini memiliki dua uh, foreign key. Foreign key itu adalah kunci yang diambil dari entitas lain. Seperti ID kategori itu diambil dari entitas kategori, lalu ID merek itu diambil dari entitas merek. Nah, di sini kita ke konsumen. Di konsumen ini primary key-nya ID konsumen, lalu ada atribut nama konsumen. Nah, di sini entitas transaksi memiliki primary key ID transaksi, lalu atribut yang lain itu ada waktu transaksi, dan foreign key-nya adalah ID konsumen. Itu diambil dari entitas konsumen. Nah, di sini ada detail transaksi itu berisi
primary key-nya ID detail, lalu foreign key-nya ada ID transaksi yang diambil dari entitas transaksi, dan ID produk itu diambil dari entitas produk. Lalu atribut lainnya itu ada jumlah produk dan total harga. Nah, dari entitas-entitas ini mereka itu memiliki relasi satu sama lainnya. Seperti kategori dengan produk itu one to many. Artinya satu kategori itu memiliki banyak produk. Jadi satu kategori makanan itu isinya bisa makanannya banyak gitu. Misalkan kayak produknya teh atau susu atau apa. Jadi memiliki banyak produk gitu. Lalu merek ke produk itu one to many. Jadi satu merek itu memiliki banyak produk. Misalkan merek Nestle itu produknya banyak, produknya macam-macam gitu. Lalu di sini ada produk ke detail transaksi itu one to many, di mana satu produk dapat tercatat di banyak detail transaksi. Nah, di sini ada transaksi dengan detail transaksi itu one to many juga, di mana satu transaksi ini tercatat juga di detail transaksi, di banyak detail transaksi. Lalu relasi antara konsumen dengan transaksi ini itu one to many. Artinya em, satu konsumen itu dapat melakukan banyak transaksi. Jadi nggak cuma satu, dia bisa banyak transaksi. Oke, itu hasil dari ERD, penjelasan ERD-nya. Oke, di sini kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu relational model. Nah, relational model ini adalah hasil dari ERD yang tadi. Jadi ERD yang tadi dikonversikan menjadi relational model yang saya buat menggunakan MySQL Workbench. Di sini terlihat gambarnya seperti yang tertera. Namun untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan buka di MySQL Workbench. Nah, ini kita mulai dari tabel kategori 039 ini. Nah, di tabel kategori ini memiliki dua atribut, yaitu ID kategori dan nama kategori. ID kategori ini sebagai um, primary key, dia berupa varchar yang dalam kurun ini 50, artinya dia cuma 50 karakter gitu ya. Lalu ada nama kategori berupa varchar juga. Varcharnya artinya bisa variabel karakter gitu loh. Nah, lalu si primary key yang ada di kategori ini itu terhubung langsung dengan produk menggunakan foreign key. Nih, foreign key yang ada di produk ini yaitu ID kategori. Dia diambil dari kategori, tabel kategori, sorry. Lalu tabel merek memiliki dua atribut, ID merek berupa varchar 50 dan nama merek juga varchar 50. Nah, ID merek ini terhubung ke produk dengan menggunakan foreign key. Di produk ini ada namanya ID merek. Nah, itu foreign key dari tabel merek. Oke, lanjut ke konsumen kali ya. Nah, di konsumen ini memiliki dua atribut. Di tabel konsumen ini memiliki dua atribut, yaitu ID konsumen, dia menggunakan varchar 50, lalu nama konsumen menggunakan varchar 100, artinya ya 100 eh, karakter yang itu maksimalnya, jadi maksimal satu karakter yang bisa diinputkan. Nah, jadi di sini ada primary key-nya ID konsumen dan terhubung langsung ke tabel transaksi menggunakan foreign key. Di sini nih tabel transaksi, di sini ada ID konsumen, itu terhubung ke konsumen, tabel konsumen. Nah, lanjut ke transaksi. Di sini transaksi itu memiliki ID transaksi, lalu ada ID konsumen yang tadi foreign key ke tabel konsumen, lalu ada waktu transaksi. Nah, waktu transaksi ini eh, bertipe date time karena sesuai dengan studi kasus diminta itu adalah jam dan menit. Namun di sini saya menggunakan date time karena ingin menambahkan juga tanggalnya gitu. Jadi ada tanggal, ada jam dan ada menitnya gitu. Lalu um, ID transaksi atau primary key dari tabel transaksi ini terhubung ke detail transaksi.
Ya, dia terhubung di detail transaksi itu sebagai foreign key gitu. Kita lanjut ke mungkin ke produk kali ya. Nah, di produk ini memiliki 5 atribut, itu ID produknya sebagai primary key, lalu nama produk berupa varchar 100, lalu harga produk dia berupa integer, artinya cuma angka saja yang boleh diinputkan, lalu ID kategorinya berupa varchar, ID mereka berupa varchar. Ini ID kategori dan ID merek ini adalah foreign key ya, dari tabel lain gitu. Nah, si ID produk ini atau primary key-nya ini terhubung ke detail transaksi. Jadi, eh, terhubung ke detail transaksi sebagai foreign key. Jadi, detail transaksi ini memiliki dua foreign key, yaitu ID transaksi dari table transaksi dan ID produk dari table produk. Nah, di detail transaksi memiliki primary key, yaitu berupa ID detail, itu integer. Jadi, cuma angka-angka saja gitu yang bisa diinputkan. Lalu ada kuantitas, artinya itu jumlahnya, integer, angka saja. Lalu total harga, itu juga integer, angka saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan DDL dan DML. Kita mulai dari DDL-nya dulu. Di sini kita akan create table kategori. Nah, ini sintaksnya, ini kodenya, dan itu akan menghasilkan tabel kategori dengan kolom ID kategori, nama kategori. Lanjut tabel merek, di sini ada create table merek 039, lalu di sini si kolomnya, ya kan, dan akan menghasilkan tabel merek, lalu kolomnya ID merek dan nama merek. Tabel produk, ini si sintaksnya, kodenya, lalu akan menghasilkan tabel produk dengan kolom ID produk, nama produk, harga produk, ID kategori yang merupakan foreign key, lalu ID merek yang merupakan foreign key juga yang diambil dari tabel lain. Tabel konsumen, ini dia sintaksnya. Dia akan menghasilkan kolom ID konsumen, nama konsumen. Lalu tabel transaksi, ini sintaksnya. Dan dia akan menghasilkan kolom berupa ID transaksi, ID konsumen, waktu transaksi. Nah, ini ada ID konsumen ini diambil dari eh, apa namanya? Tabel konsumen. Lalu tabel detail transaksi, ini sintaksnya dan akan menghasilkan kolom ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah produk, total harga. Di sini ID transaksi dan ID produk itu foreign key dari table lain, yaitu table transaksi dan table produk. Dan validasi berhasil di MySQL itu adalah ketika kita execute, maka dia outputnya itu akan muncul seperti ini. Hijau semua, checklist semua, itu artinya table berhasil dibuat. Lalu kita masuk ke DML-nya menggunakan insert dan select, di mana di sini kita insert into kategori 039 values, dan ini datanya. Setelah itu kita select bintang from kategori 039. Ini insert itu untuk menambahkan data gitu loh ke dalam tabel. Dan untuk select from ini adalah kita untuk menselect atau apa ya, memperlihatkan gitu loh, memperlihatkan si tabelnya. Nah, ini tabelnya, lalu merek, ini sintaksnya, ya kan. Lalu ketika kita select, itu akan menghasilkan tabel seperti ini. Ada ID merek dan nama mereknya. Lalu insert, sorry, produk juga sama. Select from, ketika kita select itu akan muncul seperti ini. Ada ID produk, nama produk, harga produk, ID kategori, ID merek. Lalu di sini ada konsumen, ini sintaksnya, dan ketika kita select from itu akan muncul tabel seperti ini. Ada ID konsumen dan nama konsumennya. Lalu transaksi, di sini transaksi itu em, saya menggunakan datetime kan tadi ya. Sehingga di waktu transaksi ini itu muncul tanggal dan jam beserta menitnya. Lalu di sini ada ID transaksinya, primary key-nya, lalu ID konsumen ini foreign key dari konsumen 039. Lalu detail transaksi. Nah, di sini detail transaksi, lalu ketika select from, tabelnya itu kan muncul seperti ini. Ada ID detail sebagai primary key,
ID transaksi foreign key, ID produk foreign key, jumlah produknya yang ingin dibeli, dan total harganya. Itu oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di mana kita sudah masuk ke poin 2, yaitu kita diberi sebuah data mentah, di mana kita harus menormalisasinya dengan pendekatan normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini kita mulai dari first normal form atau 1NF, di mana setiap kolom itu harus menyimpan nilai atomik. Tidak ada kolom yang memiliki lebih dari satu nilai dalam satu sel. Dan tidak ada pengulangan grup data. Jadi, dari tabel mentahannya itu saya pisah-pisah semua. Jadi sehingga menjadi satu tabel seperti ini nih. Ini semuanya pisah gitu ya. Jadi hanya satu nilai dalam satu kolom, sorry, satu nilai dalam satu sel. Lalu kita ke second normal form, di mana semua atribut non-primer harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Sehingga dari penjelasan tadi, saya membagi tabel yang ada di 1NF ini menjadi beberapa tabel, seperti tabel konsumen, tabel transaksi, tabel produk, lalu ada tabel detail transaksi. Lanjut ke third normal form, di mana di sini tidak ada ketergantungan transitif, yaitu setiap atribut non-primer hanya bergantung pada primary key dan tidak bergantung pada atribut non-primer. Di sini saya membagi tabel sama seperti di second normal form, hanya saja di sini saya menghapus atau menghilangkan total harga, di mana di sini di table detail transaksi itu ada total harga. Di third normal form di sini saya hapus karena total harga itu bisa dihitung secara dinamis ketika kita membuat database secara langsung. Jadi tidak perlu kita masukkan total harga di sini. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.